Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma amin. Para asatidzah dan ustadzat semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan satu bab di antara bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sebelumnya sudah dibahas oleh Al-Ustaz Ahmad Saifuddin hafizahullah taala dalam bab Fadlul Hubb fillah wal Hatsu alaihi. Bab keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan anjuran untuk memberikan atau di atas cinta tersebut dan mengumumkan kecintaan kepada orang lain yang ia cintai. Maka pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab berikutnya, bab ke-47, bab alamati hubbillah ta'ala al-'abd. Bab tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Wal hasi 'ala takhalluqi biha, dan anjuran untuk berhias diri atau berakhlak dengan kecintaan ini. Wassa'i fi tahsiliha, dan berusaha untuk memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengawali bab ini dengan satu ayat dari surat Ali Imran ayat 31. Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasulullah, bila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di samping Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah taala tutup ayat ini dengan dua namanya, yaitu Al-Ghafur Ar-Rahim, yaitu Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita bisa langsung menyimpulkan salah satu tanda di antara tanda Allah taala mencintai hambanya adalah ketika hamba tersebut mengikuti sunnah. Yaitu ketika seorang hamba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan pedoman hidupnya. Kemudian pada ayat kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, yaitu keluar dari Islam, maka Allah taala akan ganti dengan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, saling suka, saling menyayangi di antara mereka, di antara orang-orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah taala maha luas ilmunya.
maha luas rahmat dan ilmunya. Syekh Salim Al-Hilali hafizallahu taala dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya ada 4 tanda wali, ada 4 tanda kewalian. Orang-orang yang berhak mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adilatun 'alal mu'minin. Bersikap penyayang terhadap sesama kaum mukminin. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aizatin 'alal kafirin. Mereka bisa menempatkan sikap kerasnya terhadap orang-orang kafir. Yang mana sikap keras ini adalah ditujukan secara mutlak kepada setan-setan, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Kemudian yang ketiga adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Salim, bukan berjihad atas nama diri mereka sendiri, membela kehormatan diri mereka sendiri, bukan karena semata-mata membela negara atau membela gendernya, jenisnya dan lain-lain. Tetapi tujuan mutlak mereka berjihad adalah membela Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan kalimatnya. Kemudian yang keempat adalah tanda wali keempat adalah wala yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kemudian kita masuk pada hadis pertama. Penulis rahimahullah taala membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari apa yang aku wajibkan padanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan yang di bawah wajib, yaitu yang sunnah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Menjadi tangannya yang dia bertindak dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Wa in sa'alani a'taituhu wa ala in ista'adani law yadanna. Bila dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku beri. Dan dia bila meminta perlindungan kepadaku, maka aku berikan perlindungan. Dari hadis pertama ini, tanda ketiga, tanda pertama apa nih? Pertama, memiliki sunnah. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 54 barusan, yaitu bersikap lemah lembut terhadap sesama kaum mukminin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan terhadap orang-orang yang mencela. Dia memiliki akhlak-akhlak mulia yang disebutkan dalam ayat tersebut. Adapun tanda ketiga, tanda Allah Ta'ala mencintai seorang hamba di sini adalah dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, baik itu adalah yang wajib maupun yang sunnah. Ini tanda kecintaan Allah Ta'ala yang ketiga. Kemudian dari hadis ini juga kita dapati tanda cinta Allah Ta'ala yang keempat adalah dia diberi taufik dalam perbuatan-perbuatannya. Diberi taufik pada matanya, pada pendengarannya, pada tangannya, pada kakinya. Dia tidak melakukan sesuatu melainkan apa-apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Bukan berarti di sini menunjukkan kalau Allah Ta'ala
menyatu dalam diri seorang hamba. Walaupun di sini secara zahir kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini bukan dimaknai secara literal, tetapi dibawa pada pengertian yang lain. Buktinya adalah pada akhir hadis ini, wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani lawa'ilanna. Bila dia meminta kepadaku, aku beri, dan apabila dia meminta perlindungan, aku beri perlindungan. Seandainya kalau Allah Ta'ala menyatu pada fisik seorang hamba, maka dia tidak perlu lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 tanda sekarang. Ada 4 tanda. Pada hadis pertama ini ada 2 tanda. Dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dalam ibadah yang wajib maupun sunnah. Dan yang keempat adalah dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala dalam setiap perbuatannya. Kemudian hadis kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abda, nada Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulan." Bila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia memanggil Jibril, lalu Allah Ta'ala mengatakan atau berfirman, innallaha ta'ala yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan. Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Lalu Jibril pun menyeru kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, yang mengumumkan bahwasanya Allah Ta'ala telah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Fayuhibbuhu ahli sama, maka penduduk langit pun mencintai si fulan. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardi, lalu diletakkan atau diberikan penerimaan di permukaan bumi, yaitu pada penduduk bumi, agar hati-hati mereka pun mencintai orang tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulan. Ini hampir sama isinya, tetapi di sini ada tambahan, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulan. Apabila Allah Ta'ala membenci seseorang, maka Allah Ta'ala juga memanggil Jibril dan mengumumkan bahwasanya Allah Ta'ala membenci si fulan. Fa'abghidhu, dan bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya, dan dia pun mengumumkan kepada penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhuhu fayubghidhuhu ahlus sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci si fulan, maka bencilah orang tersebut. Maka para malaikat pun membenci orang tersebut. Summa tuda'u lahu al-baghdha'u fil ardi, maka diletakkan atau diberikan kebencian pada orang tersebut dari hati-hati manusia di muka bumi ini. Pada hadis kedua ini kita dapatkan alamat kelima ataupun tanda kelima dari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, yaitu bahwasanya orang tersebut dicintai oleh para malaikat. Dan pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa hadis agar kita dicintai oleh para malaikat. Di antaranya hadis yang menyatakan kalau kita hendak beristirahat pada malam hari, hendaknya kita bersuci, berwudu, maka kita pun mendapatkan kecintaan malaikat. Kemudian yang kedua, yaitu ketika seorang hamba duduk dalam rangka menunggu sholat berikutnya. Mazala fi musallahu, gitu. Dari hadis tersebut adalah ketika dia menunggu sholat di antara 2 sholat, selama dia di tempat sholatnya, maka dia mendapatkan doa malaikat. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan saudaranya ketika saudaranya tersebut tidak mengetahuinya. Ini pun dia akan mendapatkan doa malaikat. Kemudian yang
Keempat adalah amalan yang dapat mendatangkan kecintaan malaikat, dan doa mereka adalah ketika kita bersedekah. Allahumma ati munfiqan khalafan wa Allahumma ati mumsikan talafan. Maka hendaknya kita mendawamkan atau merutinkan amalan-amalan ini, yaitu membiasakan bersuci ketika hendak tidur, kemudian membiasakan kita mendoakan saudara-saudara kita dalam keadaan mereka tidak tahu, kemudian membiasakan duduk menunggu sholat dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah, dan kita membiasakan sedekah agar kita didoakan oleh malaikat. Kemudian kita masuk pada hadis ke-6, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki ala sariyatin, pada ekspedisi militer, pengutusan militer. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan dia biasa membaca untuk para sahabatnya, untuk para anak buahnya di belakangnya di salat-salat mereka. Fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap kali dia membaca surat yang lain, surat setelah Al-Fatihah, tetapi sebelum rukuk dia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka tatkala mereka kembali, mereka menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mereka agar menanyakannya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Karena sebab apa dia melakukan hal tersebut? Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada lelaki tersebut. Faqal, maka dia beralasan, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra biha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, maka aku suka untuk membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Ceritakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Dari hadis terakhir ini bisa kita dapatkan tanda ke-6. Tanda ke-6 dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah bahwasanya orang tersebut memiliki kecintaan kepada nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia memiliki kecintaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan cinta Allah Subhanahu wa taala, begitupun cinta kita kepada Allah taala, ini adalah sebagian di antara tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena Jahmiyah mereka menafikan, ya, Jahmiyah dan orang firqah sempalan dari Jahmiyah adalah menolak sifat cinta kepada Allah. Cinta Allah Ta'ala kepada hamba mereka nafikan, cinta hamba kepada Allah pun mereka nafikan. Sebagaimana antum bisa lihat penjelasannya secara rinci di kitab Bahjatun Nadhirin. Mereka takwil cinta Allah Ta'ala karena cinta itu sifatnya adalah sifat fi'liyah Allah Ta'ala. Menurut mereka kalau Allah Ta'ala berbuat, itu adalah sifat hadas, sifat yang baru, dan mereka nafikan sifat baru ini dari Allah Ta'ala. Allah hanya memiliki sifat qadim, sifat yang dahulu, azali, sehingga mereka pun nafikan sifat cinta Allah Ta'ala kepada hamba-hamba. Yang saya anehkan adalah kecintaan hamba kepada Allah pun mereka nafikan, karena berkisar dengan alasan tersebut antara qadim dan kudus, ya. Sehingga mereka pun menakwil ketika ada ayat-ayat yang mencatatkan kecintaan hamba kepada Allah, mereka takwil kepada ini adalah cinta terhadap amal soleh, cinta terhadap ketaatan dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kita bawakan pada bab ke-47 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala
قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم يوضع له القبول في الأرض. Di hadis kedua ini belum ada keterangan bahwasanya yang mencintai mereka adalah ahlul khair wa ta'ah. Adapun orang-orang yang tidak memiliki ketaatan dan kebaikan maka tidak masalah ketika membenci orang tersebut. Kemudian hadis ketiga wa an Abi Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad falamma raja'u dzukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu muttafaqun alaih.